Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Afriyanti dengan NIM 19136061 dari Prodi Geografi NK. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu ilmu ukur tanah pada mata kuliah pemetaan kadastral dengan jadwal Senin jam 7 hingga 9.40. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran tanah. Pengukuran tanah didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Ia bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini bisa dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume pekerjaan, dan ketelitian yang ia kehendaki. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau disebut dengan plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi garis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Selanjutnya mengenai instrumen survei di masa lalu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, seseorang melakukan pekerjaan pengukuran dinamakan dengan surveyor. Dahulunya, surveyor Roma disebut dengan grommatici, menggunakan gromma dalam pengukurannya. Tujuannya saat itu adalah membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Horobets adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar, terbuat dari kayu sepanjang 20 feet, di tengahnya diberi lubang atau groove sedalam 1 inch dan sepanjang 5 feet. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Lalu pada tahun 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen dinamakan vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan peep sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan circumferentor. Lalu selanjutnya, dulunya dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit juga disebut theodolit, yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontal sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah theodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Transit atau theodolit merupakan instrumen digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit theodolit untuk jenis instrumen ukur ini. Namun pada perkembangannya, orang Eropa menyebutnya sebagai theodolit saja. Theodolit ditemukan oleh Romer, seorang astronom Denmark, pada tahun 1960. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying.
Atas dasar fasilitasnya, teodolit dibagi menjadi teodolit vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik atau glass arc, dan teodolit elektronik. Tetapi teodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Dan berikut adalah gambar instrumen survei di masa lalu. Dimulai dari Groma, dari kiri adalah alat pada saat kebangsaan Roma, lalu circumferentor, teodolit pertama, lalu teodolit pertama buatan AS. Selanjutnya, pada poin C adalah klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama, akurasi yang diinginkan. Yang kedua, metode penentuan posisi. Yang ketiga, instrumen yang digunakan. 4, tujuan survei. 5, tempat pengukuran. Lalu, survei dibedakan dan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah survei atas dasar akurasi, yang dimana dibagi pula menjadi beberapa macam, dimulai dari 1. Survei planimetris. Survei ini berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi yang pertama, garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. B. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Lalu meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Maka, dari asumsi ini, survei ini cocok untuk pengukuran yang tidak terlalu luas. Survei planimetris tidak digunakan untuk proyek luasan besar, seperti pabrik, jembatan, dam, kanal, jembatan layang, rel kereta, dan lainnya. Dan juga tidak untuk menentukan batas-batas. 2. Survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan-perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Survei geodetis menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Panjang garis antar dua titik dikoreksi akibat kurva dan diplotkan pada bidang datar. Sudut-sudut yang terbentuk sebagai perpotongan garis-garis adalah sudut bola. Maka untuk maksud semua itu diperlukan keterpaduan pekerjaan lapangan dan pertimbangan perhitungan matematis. Survei geodetis sering digunakan untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa atau Space Control Points, yang selanjutnya akan digunakan untuk titik ikat bagi titik-titik minor pada survei planimetris. Yang kedua, survei atas dasar metode penentuan posisi. Dibedakan atas terestris dan ekstraterestris. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan, yang semuanya dilakukan di permukaan bumi.
Metode ekstraterestis dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, quasar, maupun yang buatan seperti satelit. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah survei atas dasar instrumen. Dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama survei chain. Dilakukan pada luasan yang sempit hingga terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahan dari survei ini adalah sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Survei ini direkomendasikan untuk perencanaan, pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Kedua, survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain. Arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan akurasi traverse bergantung pada pekerjaan lapangannya. Contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka. Sementara itu, untuk pengukuran daerah padat dirancang menggunakan traverse tertutup. Survei traverse cocok untuk proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Ketiga, survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop, khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa analisis. Metode ini berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan sebagainya. Survei yang keempat adalah survei penyipat datar atau leveling. Digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Lalu selanjutnya adalah plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Clinometer atau alat ukur lereng bersama plane table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Keuntungan dari survei ini, kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung di lapangan. Tetapi kelemahannya direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Keenam, survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayahnya akan dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Selanjutnya, survei atas dasar tujuan. Dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, survei rekayasa. Dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa, seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei pertahanan menjadi bagian yang sangat penting bagi militer. Survei ini hasilnya akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan.
Lalu survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Lalu survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Lalu ada survei arkeolog untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan, barang antik, peradaban kerajaan kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya. Lalu survei rote digunakan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu. Survei selanjutnya adalah atas dasar tempat. Survei tanah. Beberapa contoh ini diantaranya adalah pengukuran garis batas, tanah, penentuan jarak, dan azimutnya. Lalu survei hidrografi berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan, pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut atau badan air. Survei bawah tanah dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Lalu survei udara dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. D. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan, teknis, dan karakternya. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan itu, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Surveyor harus bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan rasional. Dia harus memiliki kendali emosi, cepat tanggap terhadap rekan-rekan kerjanya, membantu anak buahnya, dan memperhatikan keperluan-keperluan kerja rekan-rekannya itu. Untuk kesuksesan dalam pekerjaannya, karakter dan pola pikir surveyor merupakan faktor-faktor kondisional yang lebih penting daripada sekadar pengetahuan teknis. Surveyor harus bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan rasional. Dia harus memiliki kendali emosi, cepat tanggap terhadap rekan-rekan kerjanya, membantu anak buahnya, dan memperhatikan keperluan-keperluan kerja rekan-rekannya itu. Dengan hanya membaca buku, seorang surveyor tidak akan dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan memutuskan. Selain itu, kemungkinannya dapat menggapai kepuasan kinerja menjadi rendah. Kecakapan bekerja hanya akan bisa terwujud hanya dengan pelatihan-pelatihan lapangan yang rutin dan pembimbingan oleh surveyor-surveyor profesional. Lalu, pekerjaan-pekerjaan kantor pada survei geodetis memerlukan pelatihan hitungan-hitungan khusus, lanjut, dan lebih rumit. Maka, hal penting lainnya yang dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja, alat-alat
Dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Sekian penjelasan dari materi saat ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.